Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana ini kabarnya? Sehat semua atau ada yang lagi sakit ini? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang alam dan profesi masyarakat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita tuh berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya nih ke kalian semua. Siapa di sini yang sudah pernah ke pantai? Aku pernah. Oh iya, Kak, ke pantai mana? Amel, Yolan? Kalau aku pernah ke Pantai Marina, Ibu. Kalau Amel? Aku ke Pantai Pasir Putih. Wah, bagus sekali pantainya. Terus, Ibu mau nanya lagi nih, apa pekerjaan orang yang ada di dekat pantai, yang tinggal di sekitar pantai? Aku tahu, Bu. Apa, Dela? Itu, Bu, nelayan, petani garam, sama pedagang ikan, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan? Saya Ibu, Apa itu, Rahma? petani sayur, petani teh, dan peternak. Oh iya, benar sekali. Terus, jadi kan beda-beda ya anak-anak. Bentang alamnya apa, pekerjaan apa gitu, itu beda-beda. Ibu mau tanya, kalau misalkan nanam padi di sana bisa nggak sih, Bu? Di mana? Di gunung? Tidak bisa. Karena kalau padi atau sawah itu nanamnya di dataran rendah. Kenapa? Tanam padi itu membutuhkan tanah yang lembab, yang suhu udaranya yang rendah, jangan yang tinggi gitu. Jadi kita akan masuk ke materi bentang alam dan profesi masyarakat. Bentang alam adalah penampakan alam yang ada di permukaan bumi seperti gunung, pantai, sungai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Jadi bentang alam itu juga mempengaruhi profesi masyarakat. Lalu bentang alam itu ada dibagi gampangnya menjadi 3. Jadi anak-anak, inilah beberapa jenis bentang alam yang ada di muka bumi ini. Yaitu ada apa aja? Dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Setiap bentang alam ini memiliki cirinya masing-masing. Kalau di dataran rendah, ciri-cirinya itu memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air. Dan permukaan tanahnya itu relatif datar, udaranya cenderung panas dan cocok untuk pemukiman. Iya, nanya apa, Syafira? Suhu pantai sama dataran tinggi kira-kira panasan mana? Panasan pantai, jelas lebih panas pantai. Itu kenapa? Jadi dikarenakan kalau di daerah pantai ini kan berarti dekat sama air laut. Nah, kalau ada mataharinya itu bersinar, sinarnya memantul ke air dan itu jauh lebih panas yang ini udaranya daripada yang di dataran rendah. Karena di dataran rendah kan nggak ada laut. Jadi begitu anak-anak, kalau dataran rendah ciri-cirinya yaitu permukaannya relatif datar dan panas, terus cocok untuk kegiatan ekonomi dan pemukiman. Kalau profesinya yaitu antara lain ada petani padi, pedagang, guru, pegawai kantor, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Terus kalau di dataran tinggi itu ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih tinggi dan suhunya jauh lebih dingin. Udaranya sejuk dan segar, banyak perbukitan atau pegunungan, cocok untuk profesi
profesi berkebun atau berternak. Jadi profesinya yaitu selain berkebun dan berternak, itu bisa juga petani sayur, petani teh, petani kopi, dan pemandu wisata. Lalu untuk bentang alam pantai, ciri-cirinya yaitu terletak di perbatasan daratan dan laut, memiliki pasir atau batu karang, udaranya panas dan berangin, banyak sumber daya lautnya juga. Profesinya di antara lain yaitu nelayan, pembudidayaan ikan, pembuat garam, penjual hasil laut, dan pengelolaan wisata pantai. Ya, jadi hubungan antara bentang alam dan profesi itu sangat mempengaruhi ya anak-anak. Contohnya seperti di pegunungan banyak lahan subur sehingga masyarakat bekerja sebagai petani. Lalu di daerah pantai itu banyak sekali ikan sehingga banyak orang yang mengambil profesi sebagai seorang nelayan. Lalu di dataran rendah juga terdapat banyak sekali pusat kegiatan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang menjadi pedagang atau pekerja jasa. Contohnya PB itu ya Bu? Iya benar, di PB itu adalah swalayan yang pusat ada di Lampung gitu. Yaitu salah satu contoh bukti dari profesi yang ada di dataran rendah. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu bentang alam adalah penampakan alam di permukaan bumi. Lalu setiap bentang alam itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Bentang alam juga sangat mempengaruhi profesi atau pekerjaan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas materi pada pagi hari ini? Jelas Bu. Baik. Ibu tutup materi pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.